Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran norma dan keadilan ini yang pertama adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 4. Berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke Ananda semua, pada poin pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu norma. Apakah Ananda semua sudah tahu apa itu norma? Nah, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Atau norma disebut juga sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Poin kedua yaitu macam-macam norma. Norma ada terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, norma kesusilaan. Kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan keempat, norma hukum. Kita bahas tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya, ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak akan mungkin mencontek ketika ulangan karena tahu mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Nah, karena norma kesusilaan berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Mereka akan menyesal karena telah melanggar norma kesusilaan atas semua perbuatan yang salahnya tersebut. Poin selanjutnya adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain, terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, cara makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.
Nah, lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang yang berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan terhadap dalam masyarakat. Misalkan, berjalan di depan orang tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan dalam masyarakat perkotaan. Poin selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Indonesia bukan negara yang mendasar pada satu agama, namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya pada pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Sisyu Wujing. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum terbagi menjadi dua macam sifat. Yang pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Oke Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai macam-macam norma yang berlaku di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
Terima kasih kepada Ananda yang senantiasa mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 2 norma dan keadilan. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.